Halo, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Junistas Teguh dengan NIM 213020502047. Saya mahasiswa angkatan 2021 jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 perancangan arsitektur 1, yaitu merencanakan kafeteria kampus. Tugas ini dikoordinatori oleh Ibu Dr. Nur Hamidah, STMP, dan pembimbing saya Bapak Theo Francisco, STMSC. Langsung kita lihat pendahuluan kantor dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan. Salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruang bersama bagi mahasiswa, yaitu kafeteria kampus. Kawasan kafeteria berada dalam kawasan kampus Universitas Palangkaraya. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas berkeinginan membangun kafeteria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir, yang dapat juga digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi mahasiswa. Konsep kafeteria sebagai sarana sosial dan santai dan edukasi dengan konteks memadukan teknologi, material, dan penguasaan struktur desain. Kami ditugaskan untuk merencanakan kafeteria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan santai. Tahap pengerjaan, wajib membuat sketsa ide, eksplorasikan bentuk grafis trimatra dan model trimatra, dan juga desain grafis. Definisi dari kafeteria. Kafeteria atau kantin adalah sebuah ruang dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjung untuk makan dan minum, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Definisi kampus. Kampus merupakan sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan-kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya, kafeteria kampus adalah sebuah tempat makan dan minum serta tempat bersosialisasi dan bersantai bagi mahasiswa. Fungsi dari kafeteria tersebut yaitu yang pertama, tempat membeli makanan dan minuman, yang kedua, tempat berdiskusi dan bersosialisasi dan juga bersantai, yang ketiga sebagai elemen komposisi visual lingkungan kampus. Tujuan untuk merancang kafeteria ini yaitu yang pertama untuk memajukan daerah atau lingkungan kampus, yang kedua menciptakan keberagaman atau keharmonisan antar mahasiswa. Ruang-ruang yang terdapat pada kafeteria yaitu yang pertama ruang makan utama, area dapur, ruang bungkus makanan atau ruang tunggu pesanan, kasir, dan toilet. Studi literatur yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama, Emporio Armani Cafe. Emporio Armani Cafe adalah kedai kopi mewah yang terletak di Milan, Italia. Desainnya begitu elegan dan menciptakan kesan interior modern dan dipandu dengan suasana santai di tengah orang ramai. Yang kedua, Cafe Batavia. Cafe Batavia sudah berdiri sejak 1805 dan bangunan ini seperti bangunan buatan Belanda. Cafe Batavia hampir hadir dengan konsep tempo dulu yang menggambarkan Jakarta pada masa lalu saat masih dinamakan Batavia. Cafe Batavia mulai beroperasi untuk publik pada tahun 1993. Yang ketiga yaitu Lucky Cat Coffee. Lucky Cat Coffee adalah tempat ngopi yang juga menawarkan aneka menu mulai dari western food, brunch, dessert di Jakarta Selatan. Interior di dalam kafe menggunakan tema plastik dengan mayoritas elemen kayu. Sumber literatur yang saya gunakan saya ambil dari Google, termasuk dalam studi presiden. Studi presiden saya sama dengan studi literatur, yaitu 3 kafe yang saya ambil. Yang pertama, Cafe Batavia. Cafe Batavia yang arsiteknya ialah R. Baumgartner. Lokasi kafe ini terletak di Jalan Pintu Besar Kota Jakarta Barat. Tahun kafe dibuka itu sejak 1991. Bentuk dasar kafe ini yaitu balok, seperti balok, dan ini adalah bedah komposisi bentuknya dapat kita lihat di sini. Dan material yang mungkin digunakan dalam kafe ini itu beton sebagai dinding, atap, kaca besi, keramik, kayu, dan lain sebagainya. Warna yang mendominasi dalam kafe ini yaitu krem dan hijau. Kita masuk dalam kafe yang kedua yaitu Emporio Armani Cafe. Arsiteknya adalah Giorgio Armani SPA. Lokasinya di Milan, Italia. Tahun dibukanya tahun 2000. Bentuk dasar kafe ini sama dengan kafe pertama yaitu
seperti balok, dan berbeda bentuknya kita bisa melihatnya di sini. Material yang digunakan yaitu besi, kaca, beton, keramik, kayu, baja, paku, batu, dan lain sebagainya. Warna yang mendominasi dari kafe ini yaitu hitam dan putih. Yang ketiga yaitu Lucky Cat Coffee. Lucky Cat Coffee ini arsiteknya tidak diberitahukan siapa, dan lokasinya yaitu berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Tahun dibuka itu mulai dari tahun pertengahan 2016. Bentuk dasarnya hampir sama dengan kalau pertama dan kedua, yaitu bentuk dasarnya seperti balok. Dan ini dia bedah komposisi bentuknya, bisa kita lihat di sini. Dan material yang digunakannya mungkin seperti beton, kayu, kaca, besi, batu, baja, dan lain sebagainya. Warna yang mendominasi dari kafe ini yaitu warna putih. Kita masuk ke data existing. Di sini lokasi perencanaan kafeteria yang saya ambil yaitu perencanaan lokasi kafeteria di Perpustakaan Universitas Palangkaraya. Tampak digunakan sebagai perencanaan kafeteria kampus di lingkungan Universitas Palangkaraya, di mana tampak samping kirinya yaitu ini, tampak samping kanan lokasi perencanaan kampus kafeteria ini, tampak belakang lokasi perencanaan kafe, tampak depan lokasi perencanaan kafe. Lingkungan tampak kafeteria yaitu ada jalan perpustakaan Universitas Palangkaraya, jalan perpustakaan juga, dan ada juga saluran air atau farid pada lokasi perencanaan kafeteria. Lebar jalan masuk area perpustakaan yaitu 4 meter, panjang jalan dari ujung gerbang perpustakaan yaitu 40 meter, lebar area parkir 8 meter, lebar saluran air atau parit 1,6 meter, lebar jalan Hendrik Timang 8 meter, X merah yaitu lokasi kafeteria pada Maps. Di sini pada Maps saya sudah menandainya. Keterangan pada Maps, X adalah lokasi kafeteria, A itu adalah Jalan Bikotin, di sini Jalan Bikotin, yang B adalah Jalan Hendrik Timang, ini Jalan Hendrik Timang, C adalah Rektorat UPR, Rektorat UPR ini, dan di sini UPR, dan D Perpustakaan UPR, Perpustakaan UPR, yang E Gedung Pascasarjana, di sini Gedung Pascasarjana, yang F Jalan Bukit Peminting, di sini F Jalan Bukit Peminting, yang G Arah Mata Angin, di sini. Dan kita masuk ke dalam analisa tapak. Analisa tapak, konsep analisa tapak. Lahan tapak saat ini merupakan area hijau yang belum difungsikan untuk bangunan. Tapak ini berada di dekat gedung Pascasarjana, gedung perpustakaan, gedung rektorat, dan lahan ini cocok untuk bangunan kafeteria. Ini saya menganalisa, yang pertama itu analisa angin, pepohonan yang terdapat pada lahan perencanaan kafe dapat menyalurkan angin atau udara yang segar. Angin di lokasi termasuk berhawa sejuk karena banyaknya vegetasi pada lahan lokasi kafe. Yang kedua itu analisa vegetasi. Jenis vegetasi yang terlihat pada tapak yaitu pepohonan yang rindang dan sejuk, dan tapak dipenuhi dengan rumput hijau dan beberapa tanaman bunga. Termasuk yang berikutnya itu ketiga, analisa cahaya matahari. Analisa cahaya matahari itu arah matahari yang datang dari timur ke barat, dan juga digunakan atap sebagai pelindung dari cahaya matahari untuk para pengguna kafe. Analisa hujan. Analisa hujan berdasarkan lokasi tapak, curah hujan yang tinggi dan dapat datang dari segala arah. Kafe menggunakan atap miring agar air dapat secara langsung mengalir jatuh ke tanah. Pada tapak lokasi juga terdapat saluran air atau parit dengan lebar 1,6 meter sehingga air hujan dapat mengalir jauh dari kafe. Yang terakhir itu analisa sirkulasi dan aksesibilitas. Jalur kendaraan dapat diakses melalui Jalan Hendrik Timang, Jalan Bikotin, dan Jalan Peminting. Dan juga dapat diakses bagi berjalan kaki dari segala sisi tapak. Kita lanjut. Perubahan bentuk. Di sini saya membuat tiga perubahan bentuk. Yang pertama itu dapat kita di sini transformasi bentuk awal, penambahan pada atap, penambahan jendela dan pintu untuk akses seperti ini, perubahan bentuk pertama. Dan ini perubahan bentuk kedua, transformasi bentuk awal dan penambahan ruang untuk setelah berruang, dan penambahan pintu dan jendela, dan bentuk akhirnya seperti ini. Yang ketiga transformasi bentuk awal,
dan penambahan atap, dan ini penambahan jendela dan pintu. Ini bentuk akhir dari gubahan ketiga. Pemilihan warna dari 3 gubahan bentuk itu, yang pertama warna hitam memberikan kesan elegan dan mewah. Kedua, warna coklat kemerah-merahan, yaitu memberikan kesan warna yang tegas. Dan yang ketiga, warna hijau memberikan kesan damai dan menyatu dengan alam. Yang keempat, warna biru memberikan kesan warna ketenangan. Dan warna abu-abu yang kelima itu memberikan kesan warna yang estetik. Dan warna yang ketujuh, warna kuning atau coklat muda, itu memberikan kesan warna seperti kayu. Bentuk dasar dari gubahan bentuk kafeteria yang pertama dan yang kedua, kafeteria yang pertama dan yang ketiga, yaitu bentuk dasar yang balok, berupa balok, dan bentuk dasar dari gubahan bentuk kafeteria yang kedua berupa segitiga. Material utama yang digunakan berupa bata, semen, kayu, besi, kaca, baja, batu, paku, dan lain sebagainya. Fungsi ruang, yang pertama sebagai tempat membeli makanan dan minuman, yang kedua sebagai tempat bertukar pikiran dan bersosialisasi, yang ketiga sebagai tempat bersantai dan istirahat, yang keempat sebagai tempat berlindung dari hujan dan cahaya matahari. Lanjut, ini adalah site plan dari lokasi tampak yang saya pilih, yang berada di dekat perpustakaan Universitas Palangkaraya. Di sini site plan-nya jalan masuknya di 4 meter, dan jarak antara jalan masuk Universitas Palangkaraya, jalan masuk perpustakaan dengan jalan Bikotin itu jaraknya hampir 20 meter. Dengan jarak lokasi luas tanah yang kosong, lokasi tempat HP saya itu 18 meter, dan jarak saluran air itu lebarnya 1,6 meter, dan jarak untuk timur tadi 8 meter. Ini segmen dengan skala 1:100. Masuk ke dalam gambar situasi. Gambar situasi ini hampir sama dengan segmen, tetapi hanya atap saja yang terlihat. Gambar situasi ini juga skalanya 1:100. Kita masuk ke dalam denah. Berikut adalah denah yang saya buat. Yaitu ini denahnya. Di sini saya menggunakan coba beton, dan ini saya menggunakan kaca. Dan di dalam denah ini ada beberapa ruang, yaitu yang pertama itu dapur kotor, WC, dan gudang. Di dalam ruangan ini juga terdapat ruang makannya, kasir, dan juga dapur bersih, dan juga terdapat beberapa kursi dan meja makan. Di dalam denah ini, ruang dapur kotor saya berikan dengan luas 2,5 x 2,5. Untuk gudang luasnya 2x2, dan kamar mandi luasnya 2x1,5. Dan inilah denah yang saya gunakan. Tampak depan dari kafeteria yang terpilih. Ini tampak depan saya menggunakan atap, atau dapat dikatakan genteng seperti multi putih. Dan ini tinggi bangunan saya itu kurang lebih 5 meter, dengan tinggi pintu kurang lebih 2 meter, dan lebar pintu 1 meter. Berikut ini adalah seperti kayu atau seperti pagar, bentuknya seperti pagar, dan di atas pagarnya kaca. Itu berarti terus ke tampak samping kanannya ini. Tampak samping kanannya dengan tinggi pagar seperti kayu tadi ada 1 meter, dan tinggi 1 meter. Dan berikut ini tampak belakang, tampak samping kiri. Dan juga ini adalah potongan A ke A dari gubahan bentuk terpilih kafeteria saya. Potongan A ke A, ini potongan B ke B. Skala dari denah, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan potongan A ke A, potongan A ke G itu berskala 1:100. Kita lanjut. Berikut ini adalah perspektif interiornya. Sini, begini perspektif interior dari bangunan saya. Dan perspektif interiornya kurang lebih seperti ini di dalamnya, tetapi lebih banyak lagi. Lebih seperti ini, dan detail arsitekturnya menggunakan kaca polos,
menggunakan kaca polos dengan ketebalan 3 mm agar setiap pengguna KP dapat melihat pandangan secara langsung keluar KP. Sini saya menggunakan atap atau genteng putih. Digunakan untuk melindungi ruangan KP dari panas matahari dan hujan, dan juga dapat menjadi tempat berteduh bagi pengguna KP. Ini adalah pagar kayunya. Penggunaannya memberikan kesan estetik dan ramah lingkungan. Skala dari detail arsitektur ini adalah 1:100. Berikut adalah tampak dari maket yang telah saya buat. Tampak depan maket saya, ini dapat dilihat bahwa saya menggunakan kaca dan pagar kayunya di sini dan benteng putih, dan juga saya menambahkan beberapa tempat duduk di luar maket. Tampak depannya, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas. Pada maket ini menggunakan skala 1:100. Sekian video presentasi dari tugas besar 2, yaitu merencanakan kafetaria kampus di daerah Universitas Palangkaraya atau di area Universitas Palangkaraya. Sekian video yang saya buat. Apabila ada kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.